Tuh anaknya yang sekarang kayak gini nih mukanya. Sakno rere. Hanya nah, Anaknya kayak gini guys. Sakno rere. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Memang sih. Ya ini kan dulu, ini kan sekarang anaknya tuh. Ini dulu Dena. Ya Allah guys. Anakmu ganteng ini kalau emang bener anaknya sih. Ya Allah Tuhan. Ya Robi. Sumpah gue merinding anjrit. Gue merinding. Plek ketip, plek. Plek ketip, plek. Plek ketip, plek. Ini mah aduh. Aduh. Gue nggak tahu bapaknya siapa, lu jangan nanya gue bapaknya. Udah ada mendingan langsung bikin ini aja. Apa namanya? Pertemuan keluarga gitu loh. Pertemuan keluarga. Jejak digital nggak bisa dihilangkan sama sekali lah. Buktinya Mamski masih dapat ini dari akunnya siapa ini tadi? Dari akunnya ini siapa tadi tuh, akunnya siapa itu tadi? Tuh masih ada tuh, lihat udah 21.400 orang yang nge-like. Ini kan waktu zamannya dulu masuk rumah sakit tuh. Terus ini foto anak tuh, fotokopi, tuh lihat, fotokopi guys. Ya Allah ya Robi, ini ada anak seganteng ini loh, anak laki loh. Aduh guys, gue mau cuci muka dulu ya. Aku doakan, iya. Yuk kita sama-sama berdoa buat Resa. Resa mesti kuat ya Resa. Kamu udah punya keberanian untuk mencari jati dirimu, yaitu kamu adalah anak dari keturunannya penyanyi sangat terkenal, sangat diva ya, almarhumah, yang mana itu juga sudah dikonfirmasi lagi oleh keluarganya ya, oleh keluarga adiknya ya, adik apa kakaknya, almarhumah Emilia Contessa. Memang membuka luka lama itu, ya cucunya, membuka luka lama itu adiknya kan, itu dari adiknya almarhumah Emilia Contessa. Membuka luka lama itu sangat perih ya. Tapi untuk Resa mencari jati dirinya itu juga haknya di Resa. Ya saya lihat podcastnya Denso, di situ saya benar-benar nyesek banget. Hanya bisa mendoakan aja buat Mamski yang terbaik, buat Resanya. Kamu bisa jadi anak nanti yang apa? Jadi orang yang sukses. Mamski doakan kamu sukses. Kamu jadi orang yang benar-benar punya keistimewaan ya. Punya keistimewaan. Di balik dari rasa sedih itu jangan berlarut-larut sedih. Ya kita semua udah denger masalah ini dan kita semua support dan sayang sama Resa. Gitu loh. Support dan sayang betul sama Resa. Rezeki insya Allah pasti kasih. Kamu kan juga nggak minta rezekinya, duitnya gitu ya. Kamu hanya minta diakui. Seperti itu kan. Tapi kalau buat Mamski, Resa juga berhak untuk mendapatkan apa yang haknya Resa. Anak kandung itu guys berhak atas warisan orang tuanya. Berhak itu, dan
Jangan pernah makan hartanya anak yatim piatu. Dan kalau memang betul ada darahnya mengalir di Resa, itu harus diurus itu. Bahaya kalau enggak. Bahaya kalau enggak. Jangan enak-enak. Jangan enak-enak. Hati-hati loh. Anaknya ini udah dateng, udah ngasih tahu saya ini dari mana, asal usulnya udah dikasih tahu. Hati-hati kalau masih sembarangan gak segera menyelesaikan ya. Aduh, ngeri. Ngeri. Sabar banget iya. Resa nih sabar banget loh. Usia 24 ya Allah, kayak apa itu dia waktu tahu tuh, dari usia berapa dia waktu tahu itu? Coba dari usia berapa Resa tahu dia tuh bukan anaknya? Ya Allah Tuhan. Bentar ya. Dari usia berapa sih? Aku cuma minta pengakuan dan hak sebagai anaknya aja. Oh ya, hancur rasanya. Malu diomongin banyak orang kan. Sejak SMP? Ya untungnya ya hancurnya intinya Mbak. Tapi bagaimanapun kan itu tetap ibu saya. Jelek buruknya kan tetap yang melahirkan. Ya Allah. Saya cuma ingin cium kaki aja ke ibu saya itu. Ya Allah. Tuh aku. Aduh. Alamak, nangis lagi pagi-pagi. Aduh, Indonesia nih beritanya ya Allah. Cuci muka dulu yuk, biar seger yuk. Yuk, cuci muka dulu. Kita lanjutin lagi, Tolong teman-teman tap layar dulu sayang. Mamski mau cuci muka dulu. Aduh, sedih banget sumpah anjrit. Gua cut dulu bentar biar nggak nangis melulu. Nanti bengkak matanya Mamski kalau kayak begitu. Ya. Tuh, orang tuh ya nyari anak laki tuh kayak apa? Pengen punya anak laki. Ini ada anak laki gantengnya kayak gitu. Ya ampun Tuhan. Ya Allah. Oke guys, gua mau cuci muka dulu pakai sabun ini loh sayang, kolagen. Ini sabun kolagen bagus banget. Bagus banget. Ya. Jadi ini bisa dibikin dipotong-potong 4 gini ya guys, kalau mau hemat, potong 4. Dia tuh kayak gini nih. Ini sabun kolagennya kayak gini. Kalau mau hemat ringkes kan 1 gini nih. Isfaisia kolagen glutathione. Wah, ini bagus banget. Nah, Mams itu masukin ke kotak kayak gini nih. Baju Mam, ya baju juga ada ya. Nanti aku masukin ya. Ini. Cuci muka dulu ya guys, biar seger muka aku. Aku tuh loh sedih banget loh, itu anak ganteng banget kayak gitu. Cuma pengen cium kaki, aduh. Aduh, masih nangis lagi. Aduh. Waktu pertama kali muncul tuh aku pikir, ini mah bohong kali, gimmick gitu loh guys.
Jadi gue gak terlalu perhatian banget sama kasusnya anak si Denada ini. Tapi pas aku tadi malam ngeliat, terus pagi-pagi subuh aku lihat lagi kan, kok kasihan banget ya. Terus ada saksi-saksinya juga, keluarga sendiri gitu kan, ibunya tuh, si tantenya Dena kan, sama si ada yang dari iparnya juga, yang juga ternyata itu ada kuasa hukum ya, jadi dia ngerti banget hukum. Hati-hati loh Dena, kalau nggak diselesaikan secara kekeluargaan, menurut saya, menurut Mamski, selesaikan secara kekeluargaan, biar nggak berlarut-larut, bener banget. Dan kasihlah anak itu pengakuan, berhak loh dia, darah daging loh, hati-hati, berhak loh dia. Sedih loh anak itu. Bayangin kamu punya ibu kandung nggak mau ngakuin tuh kayak apa hancurnya. Masih beruntung loh dikasih anak laki. Mamsi mau punya anak satu aja nggak ada. Allah. Ini mau lagi, mau lagi. Aduh. Aduh, ngebahas kasus nih pusing juga ya guys. Terlalu gue cuci muka dulu. Ini masih pakai sabun dulu ya. Ini buat mandi bisa, buat muka bisa. Ntar. Sabunnya aku potong kotak bagi 4. Jadi dari yang kayak gini nih jadi 4 biar lebih praktis. Cuci muka dulu. Kayak film ya. Ternyata selama ini sinetron yang gue peranin itu ada ya di kehidupan nyata. Ada guys. Demi apa kayak gitu? Mungkin demi karir kali ya, kalau emang bener ya. Karena juga belum nikah kali gitu ya. Aduh ya Allah. Sedih banget aja sih. Sumpah. Kalau udah masalah soal yang kayak anak gitu, gue sensitif banget ini guys. Karena kan kalian tahu juga masih nggak ada anak ya. Jadi kayak pengen tapi harus legowo, nggak boleh kayak nyesek gitu. Tapi ngeliat cerita ada anak yang pengen nyium kaki ibunya tuh, terus nggak diakuin tuh, aduh, nyesek. Ini kayak mana ganteng tuh anak, ya Allah. Itu kalau anak itu kerawat ya guys, beneran anak yang ibunya artis terkenal tuh pasti nggak kayak gitu tuh. Tampilannya pasti lebih kayak gimana gitu. Itu aja udah ganteng nggak kerawat.
Sampai terpuruk katanya, ya Allah, nggak dibiayain sama sekali, ya Allah, Tuhan. Oke. Sedih aku, ya Allah ya Rob. Itu ganteng anak itu, ganteng banget, gila lu. Apa dijadiin sopir? Sama siapa? Ini loh, anaknya ini loh, yang bilang kalau dia itu anaknya Denada. Ya Allah, aku ngeliatnya. Ini loh guys, ya Tuhan. Anak ini ganteng, say. Ganteng dia ini. Waktu ibu terima. Nih. Bukan mau pansos, bukan. Gak ada jauh. Nih loh. Nih. Itu tentang soposnya gimana caranya? Tidak ada komunikasi atau? Nggak ada komunikasi. Barangkali tante gimana? Gak ada komunikasi sama sekali. Mana anaknya? Ah, musiknya. Nah ini loh anaknya. Itu dibelain sampai sejatuh-jatuhnya. Padahal dulu lah bisa sakit, bisa juga guys. Tuh, sakno iki rek. Ki piye iki lho, kok iso sing ngene? Aduh ya Robi. Lagi dapat sekarang gitu. Ada satu juga apa namanya Ini loh say. sangat sayang sekali dengan Reza ini almarhumah neneknya. Oh, neneknya yang di Surabaya ya tadi. Aduh anaknya sopan banget. Anaknya kalian lihat nggak? Lihat nggak? Lagi sebenarnya bang izin tambahannya. Oke, monggo. Ada satu juga apa namanya orang yang juga sangat sayang sekali dengan Reza ini almarhumah neneknya. Oke. Neneknya yang Oke, say, tahan dulu ya. Tahan dulu. Tadi kalian ada yang nanya, ini sabun apa kan? Ini sabun glutathione kolagen yang Mamski pakai buat mandi, buat cuci muka. Dia ganteng, sopan, gila. Biasanya anak-anak kayak gitu tuh anaknya baik sekali loh, guys. Tuh dijadiin supir sih gila sih. Tega, ya Allah sumpah loh. Oke, ini tak spill ya. Ini spill dulu, abis itu aku lanjutin VT-nya. Coba yang lain tap-tap layar dulu sayang. Tap-tap layar dulu. Ya, oke ya guys, ini adalah sabun yang aku pakai barusan buat cuci muka aku. Dia ada glutathione-nya, ada kolagennya, jadi bikin brightening. Kalau ada flek, kerutan, bikin kenyal karena dia sabun literally kolagen soap. Bahannya apa? Susu kambing juga ada. Terus dia punya niacinamide juga. Ini baca nih bahannya ya. Mamski masukin aja. Teman-teman tinggal ambil. Aku kasih harga diskon 2 menit aja ya say. Yang nggak belanja boleh tap-tap layar ya. Ini bahannya kalian baca ya sayang. Jadi ada yang harga satuan dan ada yang harga bundling, oke? Yang satuan udah masuk, yang bundling juga udah masuk. Bundling pastinya lebih murah ya say. Untuk harga bundling pastinya lebih murah. Nah ini harga untuk kolagen glutasopnya. Harga satuannya silakan langsung. Ada diskon ku kasih 10%. Jadi, vouchernya udah ada 10% dari harga yang tertera itu di akun kalian. Coba ambil vouchernya dulu, itu bisa diskon lagi 10%. Ambil 2 menit kita lanjutin lagi VT yang tadi ya. Gue pengen denger kasus ini, gue pengen banget lihat kasus ini. Dan gue bener-bener doa yang terbaik, penyelesaian secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan harus selesai. Harus. Buat Reza, maju terus nih nak. Dapatkan keadilan dan hakmu itu sebagai anak kandung ya. Masya Allah, anak laki loh guys. Dan ini bapaknya singro yo mboe. Yang tahu anak ini bapaknya siapa yang mboe. Aduh, ya Allah ya Rob. Oke, ini sabun kalau mau hemat ya guys, bisa kalian potong-potong 4 gini loh. Nah, terus dimasukin kantongan gini, jadi tinggal make buat sabun mandi, buat sabun muka ya, bisa 2. Mencerahkan, terus kalau ada keringat buntet, jerawat-jerawat bisa buat ngilangin
si keringat buntet dan jerawat karena punya bahan yang antioksidan tinggi untuk jerawat itu namanya mugwort ya, MUGWORT mugwort, dan green tea antioksidannya nih. Antioksidannya mugwort dan green tea. Jadi di sabun kalau buat kamu yang punya keringat buntet, punya jerawat-jerawat, pakai ini. Terus mencerahkannya ada niacinamide sama glutathione. Mengenyalkannya ada kolagennya. Bagus banget say. Udah check out, ambil. Goreng ya kan, gatel, cus buruan. Ayo sayang, entar kepepet pasti klarifikasi akuin itu adalah anaknya. Nggak tahu deh, makanya ini kita tungguin aja guys. Kasihan loh, ini udah keluar, nggak bisa didiemin aja itu, nggak bisa didiemin aja. Ayo 9, 8, 7, vouchernya ambil sayang, voucher yang 10%-nya ambil, voucher yang harga 10%-nya ambil sayang, let's go. Ya bentar, ada yang baru masuk, tambah lagi waktunya 1 menit lagi terakhir, 1 menit terakhir. Sebelum kita lanjutin kasusnya Resa Denada Tambunan. Resa dan Denada Tambunan, aduh sedihnya guys, gua sampai nangis pagi-pagi kipiye. Nyesek di dadaku liatnya. Udah check out, iya, yang belum check out bisa ambil langsung sabun It's Faisya. Kalau untuk di badan caranya, kamu bikin ini bisa buat eksfoliasi juga yang titik-titik hitam ini. Ya, terus busanya diemin 1 menit. Kalau di muka bikin busa jangan digosok karena ini kan ada untuk eksfoliasi. Jadi jangan digosok ke muka, tapi bikin busanya yang digosok ke muka langsung dibilas. Kalau di badan kamu tunggu busanya itu 1-2 menit meresap baru kamu bilas. Bagus guys, oke? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Baiklah guys. Alamak, kok ya bisa ada kisah kayak gini tuh loh. Kok ya bisa ada kisah kayak gini tuh, nggak kuat aku loh liatnya. Aduh, anak itu sano banget guys. Kalau kalian yang baru masuk, mampi ngebahas apa? Ngebahas podcastnya Denny Sumargo dengan ada seorang anak laki, bukan anak ya, seorang pria laki-laki bernama Resa. Usianya tuh 24 apa 25 tahun ini. Resa ini 24 apa 25, mau 25 ya. Berarti kelahiran tahun 2000 dong, 99. Wah, berarti pas itu ya. Berarti tahun 98. Kaget, uset. Memang sempet gemuk banget dulu tuh. Sudah check out Kak, thank you. Bulan kan? Kaget gua anjay. Aduh. Udah check out Siti, oke. Bukan ngelamun, aku tuh lagi balik napak tilas, balik ke tahun yang dulu itu. Say, gue balik ke zaman bahala gue. Ikut kaget, ih gue juga kaget. Emang sempet agak sedikit overweight zaman dulu tuh. Gak kurus kayak sekarang. Dulu itu gede dulu. Si D, ya, Ibu Dede gitu, panggilnya Dede aja lah. Ibu D ya. Oke, kita lanjut ya. Kok lu nanyain bapaknya siapa? Emangnya gue lihat mereka lagi? Emangnya gue CCTV? Gue bukan CCTV, lantai 3, aung ada di situ gue. Ya kali gue CCTV bisa tahu 2 jam. Anak ini sopan loh guys. Lihat caranya dia minum. Lihat caranya minum. Neneknya. Tuh. Oh, neneknya yang
Sopan ya Allah, anaknya sopan banget. Ya Allah say, sakno ere arek iki sopan lo say. Tuh kasihan ya culun bang, culun. Lihat anak saya kayak begini, saya nggak kuat, saya nggak bisa bikin apa-apa untuk anak saya takut. Dan saat seorang ibu itu mendoakan anaknya itu kayak punya jalur khusus gitu, jalur fast track katanya mama. Dan Allah itu maha dari segala maha, tidak ada yang melebihi, tidak ada yang kalau Allah sudah berkehendak, maha berkehendak atas segala sesuatu. Dan kamu boleh minta apapun. Oke. Jadi minta. Pernah waktu itu kejadian sekali, ini sebenarnya udah beberapa kali aku ceritain, cuma aku kepengen cerita lagi karena ini sebenarnya adalah satu hal yang mengubah cara pandangku terhadap hidup pada saat itu. Jadi di hari itu Aisyah tuh lagi kemo di awal-awal, jadi kemonya tuh sangat amat intensif dan agresif banget gitu. Sebagaimana orang lain pada saat di kemo, begitu di kemo kan kondisi badannya langsung turun semua kan, ya karena dibom kan, turun dia, begitu dia turun kondisinya, maka dokter harus naikkan lagi kondisi tubuhnya dia untuk supaya bisa kuat untuk menerima kemo berikutnya. Sebenarnya kemo itu begitu, makanya itu it's a very challenging process. Dan lebih challenging lagi dia masih 5 tahun. Dan challenging lagi karena dia masih 5,5 tahun. Jadi waktu itu dia di kemo, and then suddenly kondisinya dia drop sampai HB-nya dia turun. Masuk akhirnya ke rumah sakit. Transfusi darah naik HB-nya dia. Oke, dicek sekian jam. Oke, udah ini pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah drop lagi. Bawa lagi masuk lagi ke rumah sakit. Cek lagi, wah ternyata drop lagi HB-nya. Masukin lagi transfusi lagi. Jadi dalam waktu berapa hari waktu itu dia 3 kali atau 4 kali dia transfusi. Berkantong-kantong. Dan itu semua ini dan berkantong-kantong, dan aku tidak tidur bermalam-malam nungguin dia, anak bolak-balik ke rumah sakit jam 1 jam. Sakit banget yang anak satunya dengernya, ya Allah. Anak yang satunya dengernya sakit. Waktu itu Yang satunya kondisi 10 hari. Yang satunya sakit banget sayang dengernya. Minta ibu, kan ini masalahnya, nah biar nggak tambah panjang, bisa mintanya ya cepet diakuin. Kasihan ya Allah. Maksudnya Aisyah yang ada sakit kayak gitu, ada sakit kayak gitu, dibilang sampai sejatuh-jatuhnya. Aku sih enggak iri atau gimana, cuman lihat dari posisi Aisyah sama Reza sendiri kan berbeda gitu. Kenapa kok Reza ini ya seharusnya jelas sebagai kakaknya Aisyah, bisa juga masalah dulu Aisyah sakit, bisa juga Reza yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Reza kok yang duluan? Itu aja. Dan ini waktu dia ada masih zaman dulu. Dilihat dari bentuk alisnya. Udah gitu penyakitnya Ini dulu. diduganya kalau nggak tipes demam berdarah. Kalau tipes bagi saya masih rada oke. Soalnya kalau demam berdarah lebih parah lagi, jeger kalahnya sama nyamuk. Jangan-jangan ini sakit awal ngidam yang disembunyikan dan mengaku DB atau tipes. Mengingat ini video awal 2000-an. Ketika kami datang, hasil laboratorium belum ada, penyakitnya belum ketahuan. Kalau misalnya ditanya kapan terakhir masuk rumah sakit, udah nggak ingat saking lamanya. Saya juga nggak pernah. Siapa masuk rumah sakit sekali? Di Australia itu yang paling sakit adalah waktu harus operasi gigi. Itu pun cuma gigi, dan itu pun nggak tinggal di rumah sakit. Aku lagi turun banget karena itu, karena diet. Ini muka yang dulu, makanya aku liatin sih. Sanoire. Ini anaknya kan?
si Resa itu entah anak bukan, tinggal ngaku aja. Nah ini kan, ya Allah. God. Sudah, gua nggak mau banyak ngomong. Gak mau banyak ngomong. Oke, kita kembali ke VT-nya si yang tadi Mamski mau puterkan tadi. Yang ini. Potongan video lah. Bentar. Si pengacara keluarganya ya. Minta Saya ditinggal di Singapura. Saldo di ATM saya cuma 200.000. Lu mau gimana? Makan sekali juga kagak cukup di Singapura. Berapa nggak nyampe $20. Jadi saya udah nggak mikir lagi nih, seminggu lagi mau gimana, sebulan lagi. Gimana? Saya ditinggal di Singapura. Saldo di ATM saya cuma 200.000. Lu mau gimana? Makan sekali juga kagak cukup di Singapura. Berapa nggak nyampe $20. Jadi saya udah nggak mikir lagi nih, seminggu lagi mau gimana, sebulan lagi. Saya bilang, pokoknya setelah saya bersyukur dulu untuk hari ini. Yang penting bisa gitu. Padahal minggu depannya anak saya masih kemo, dan pada saat itu kemonya tuh kemo yang cukup mahal. Pokoknya yang saya lakukan udah pasti jual aset. Apapun semua yang bisa saya jadi uang, saya jadi uang pada saat itu. Semua deh yang saya punya. Kan saya posisi nggak bisa pulang ke Indonesia. Jadi saya minta bantuan dari ibu saya, dari manajer saya gitu untuk tolongin saya. Benar kamu jual Semua. demi Aisyah. All moms would do the same. Semua ibu, semua orang tua saya rasa, apalagi ibu ya, kita pasti semua akan lakukan hal yang sama. Bu, maksudnya Aisyah yang ada. Aku sih nggak iri atau gimana, cuman lihat dari posisi Aisyah sama Resa sendiri kan berbeda gitu. Kenapa kok Resa ini ya seharusnya jelas sebagai kakaknya Aisyah, bisa juga masalah dulu Aisyah sakit, bisa juga Resa yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Resa kok yang dua? Sarno banget sih, sumpah ya Allah guys. Masalah uang, Resa nggak minta uang. Cuman ya gimana ya, kok sampai maaf sampai sejak ini Resa bisa cari uang sendiri. Bisa kerja sendiri, cari uang sendiri. Cuma untuk ketenangan hati selama ini Resa tunggu mulai dulu, mulai terpuruknya Resa. Ya Sampai Allah. detik sekarang pun ibu gak mau ngakuin. Saya ditinggal di Singapura. Saldo di Besok gue terus apa yang akan dilakukan? Kan Coba apa? Akhirnya apa nih yang mau dilakukan nih? sendiri. Lu ke hati. Status pasti anaknya ibu dinada nih ya, bicara dinada nih ya. Ini Nah, status pasti. Nih. Nah, kalau ternyata hasilnya tes DNA-nya itu memang anaknya beliau lah, anggap ya, ataupun kita ambil misalnya anaknya beliau, tapi dia tetap nggak mau anggap kamu anak misalnya.
Bagaimana? Ya kalau dari Reza sendiri ya harus ada, pengennya sih harus ada pengakuannya. Iya, dia ngakuin lah. Tapi mungkin dia tidak bisa nganggap kamu anak seperti layaknya anak pada Oh umumnya. iya, Karena apa? nggak apa-apa. Ya Tapi kalau Allah. dia nggak ngakuin, Ya walaupun pengadilan sudah memutuskan misalnya kalau memang Ih, sedih banget anjir. anak dia ya, secara hukum, tapi kan namanya orang bisa, Iya. wah, gue tetap nggak mau akuin, bisa aja kan? Nggak apa-apa. Nggak sedih, ya sedih pasti. sedih pasti. Tapi mau gimana lagi? Tapi kalau anggap diakuin kamu, Ya tanpa melalui proses tes DNA ya, dia nonton ini misalnya, terus dia lihat, memang itu anak saya. Bagaimana Bas? ya doaku yang mulai dulu terkabul, Pak. Oh, Kasian banget. apa doamu sih yang boleh kita tahu? Ya dipertemukan sama ibu kandung. Nah, udah ketemu sebenarnya. Enggak, maksudnya ya saling ngakuin gitu. Oh, gitu ya. Pengen disayang. Oke. Kamu nggak merasa asing ya? Panggil ibu enggak ya? Iya, ada asingnya sih. Ada asingnya ya, tapi kamu bangga ya? Iya. Bangga karena apa? Bangga karena dia dinada seorang artis? Enggak. Atau apa itu boleh tahu? Ya bangga aja udah ngelahirin aku. Bangga kamu punya ibu? Iya. Oh. Enggak, bukan karena artis, enggak. Bukan karena banyak duit, enggak. Enggak ya? Enggak. Terus selama ini juga ada ibu Rani Iya. ya? Coba kamu ngomong sama ibu. Panggilnya ibu ya? Mau panggilnya ibu ya? Nggak mama? Ibu aja. Ibu ya? Oke, coba Sana, ngomong ke ibu ya Ya, Allah. Bu, kan ini masalahnya Oh, ini yang tadi. biar nggak tambah panjang, Reza mintanya ya cepet diakuin. Tuh, kenapa kok maksudnya Aisyah yang ada sakit kayak gitu, ada sakit yang kayak gitu, dibelain sampai sejatuh-jatuhnya. Aku sih enggak iri atau gimana, cuman lihat dari posisi Aisyah sama Reza sendiri kan berbeda gitu. Kenapa kok Reza ini ya seharusnya jelas sebagai kakaknya Aisyah, bisa juga masalah dulu Aisyah sakit, bisa juga Reza yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Reza kok yang dua? Itu aja. Masalah uang, Reza nggak minta uang. Cuman ya gimana ya, kok sampai maaf sampai sejahat ini gitu. Gitu aja. Cuma minta diakuin doang karena haknya anak untuk tahu bapak ibu kandungnya tuh siapa. Itu doang, gak usah malu lah sama masa lalu. Penebus dosa juga. Kita kan nggak tahu meninggal kapan. Kalau sudah anaknya keluar, ya diakuin lah. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tadi udah jelas ya, si Reza ini nggak minta harta atau apapun juga, atau karena artis atau apa. Dia cuma pengen satu, bisa diakuin, bisa mungkin lebaran sama ibu kandung, minta cium tangan ibu, cium kaki ibu, minta ridho ibu, minta doa ibu tuh beda loh guys. Dan tahu nggak kalian, namanya tali energi, nyawa, DNA-nya anak sama orang tuanya, terutama ibu, itu kuat sekali. Aku pernah kerja di luar negeri dulu ya, syuting. Dan aku tuh sedang ada masalah besar lah. Gak perlu tahu masalahnya apa, tapi masalah sangat besar sekali. Dan aku tuh tipenya yang nggak mau bikin susah orang tua. Dari dulu nggak pernah mau ngasih tahu masalahnya tuh apa. Tahu nggak, ibu aku loh mimpi loh guys. Bener-bener ibu mama tuh bisa tahu plek ketiplek aku tuh lagi ada masalah
Sampai kata mamaku, pulang aja ke Jakarta, nggak apa-apa kata mamaku. Dan emang tempat yang paling enak buat ngadu itu ibu sih. Ibu kita sih yang paling enak buat kita ngadu. Dan anak itu kan bangga ya lihat orang tuanya tuh ada refleksi ke kitanya gitu loh. Oh aku tuh dari beliau ya. Sampai ibuku umur segini aja tuh aku masih suka liatin gitu kan. Oh aku tuh kayak gini tuh karena sifatnya mama sama ya sama aku gitu. Oh kulitnya mama sama ya kayak aku, rambutnya gitu. Oh nanti aku kalau tuanya kayak mama nih gitu. Kasihan loh kalau ada anak yang udah keluar kayak gitu nggak diakuin tuh, aduh. Sedih banget sumpah. Iya. Kau Sri keluar aja kau. Keluar kau, ya, nggak punya empati sama orang. Keluar kau. Ngurusi hidup orang emang dapat duit aja di kepala lu tuh. Duit. Duit apa? Naik kau. Mukanya mirip. Bukan mirip lagi guys, plek ketiplek. Lihat Sri, kau lihat ini ya. Ini aku dapat dari TikTok juga ya, dari akunnya siapa tadi tuh. Lihat anaknya. Ini muka yang dulu. Plek ketiplek. Oke. Tapi yang bisa tahu, bisa membuat statement keplek, biarpun mirip, yang bisa tahu adalah yang bersangkutan. Memang bisa dilakukan tes DNA, bisa banget. Bisa banget dilakukan tes DNA. Tapi alangkah baiknya kalau semua keluarga sudah berbicara, udah speak up, anaknya udah keluar juga, ya sudah. Iya kan? Seperti itu. Bapaknya gue nggak tahu, jangan tanya gue bapaknya. Ini nggak tahu lah. Pokoknya Resa ini karena adanya di keluarganya Denada gitu loh, makanya Resa ini dan keluarganya tadi, tantenya Denada tuh ngomong dikasih si Resa ini dari umur 10 hari. Udah ditawar-tawarin kesana kemari, ngerti nggak? Semuanya udah bersaksi guys. Itu kan nanti tinggal di pengadilan aja. Ingat ya, ini baru hukum di dunia. Hukum akhiratnya belum loh. Hukum akhiratnya belum guys. Nih, dengerin nih katanya omnya. Dengerin nih kata omnya ya. Ngomong ke ibu. Ya, Bu, juga 2 kali ternyata 2 hari berturut-turut, Bang. Dari yang waktu mau pinjam KTP, ya, itu bulan Maret. 2 hari berturut-turut dibiarkan berdiri di depan rumahnya, ya. 3,5 jam ya, Maya? Iya, tetap ada 2 kali itu ya. Itu nggak di depan rumah. Iya, padahal papai sudah komunikasi dengan Denada. Din, Pakai nomornya satpamnya. Oke. Tapi nggak dibukain pintu. Nggak dibukain pintu. Padahal dia ngerti kalau saya tuh nggak pernah ngungkapinnya, ini udah anak saya kan. Oke. Ya itulah. Itu yang membuat saya menjadi kemudian ya menambah ya saya ini. Sebenarnya
yang kemarin itu sangat berapi-api yang tersinggung itu kan kelakuannya kepada ibu saya ini ya. Iya. Terus yang kedua lari lagi kepada mobil. Mobil yang tadi yang baru setelah dua ya. Iya, dua ya. Oh, ada lagi nih. Ya, mobil ini kan yang 20 juta itu loh. Mobilnya kan yang 99 juta kan dijual. DP-nya kan dimasukkan 20 juta. Si Reza ini kaget. Sudah ditawarkan mobil, ternyata kok disuruh membayar sendiri cicilannya. Ini namanya bukan penawaran nih, kan begitu kan? Hah? Disuruh nyewakan dengan cara menyewakan atau disuruh nge-grab, Pak. Positifnya pengen disuruh belajar kerja, begitu kan ya? Ya positif ya, positifnya lah. Positif ya, tidak apa-apa lah ya. Tidak apa-apa, saya terima lah itulah ya. Nah, suatu ketika apa namanya dia ini yang masih anak-anak dan belum pernah punya pengalaman kerja bang ya. Ya Allah. Gak mampu lah nyicil itu kan namanya kan. Oh, gitu loh bang. 4 juta sekian. 4 juta. Tapi udah coba nge-grab waktu itu? Iya. Oh udah coba, tapi nggak dapet di Banyuwangi. Oh nggak kekejar ya. Iya. Dan mobil itu juga 2 kali ternyata. Astagfirullahalazim. Dikasih mobil, cicilannya disuruh bayar sendiri. Parah. Gila, itu mah parah sih. Dan mobil itu ternyata diatasnamakan Muhammad. Anjrit, ini mah parah sih guys. Dan mobil itu ternyata diatasnamakan Muhammad. Dia. Oh. Ya Allah, Kan lucu. Saya nggak nama adiknya Dena, Muhammad. Oh bisa ya? Gimana sih ini peristiwanya ini? Membuat semua orang jadi bingung semua nih. Saya aja bingung ya. Saya pakai pelan-pelan ini. Iya kan makanya kan gitu. Ternyata tertunda. Pembayaran cicilan itu kan melalui Muhammad. Muhammad ini ya, saya juga memahami situasinya Muhammad ya. Oke. Adiknya yang nggak punya beban apa-apa, kok gajinya dipotong terus mungkin. Dan bunda kan nggak ada. Ya Allah. Bro, ada bunda insya Allah ya lebih bisa menjelaskan ya, dan mungkin ya bisa nggak akan terjadi peristiwa ini. Karena mungkin ya dia juga akan bisa mengambil sikap yang bijak lah. Iya kan ya, ibunya. Iya. Tapi kan sebetulnya juga itu bukan kewajiban Budi kan kalau terkait dengan Reza loh ya. Ya toh. Ya meskipun beliau neneknya kan begitu. Jadi bingung ya. Ya ini saya coba cerna juga. Iya. Makanya ini saya pelan-pelan agak ya. Nah suatu ketika karena Muhammad ini mungkin juga nggak bisa berkomunikasi lagi dengan almarhumah ibunya soal mobil ini kok saya disuruh bayar terus kan. Nah dimintalah akhirnya nggak mau bayar sama Muhammad ini. Tapi Muhammad ini tahu Reza siapa? Ya tahu bang. Ya Allah. Tahu Muhammad ini siapa? Tahu bang. Kan keluarga besar ini bang. Ya Allah. Belum tahu Reza ini posisinya kalau di Nada adalah ibunya saat itu kan? Oh kalau itu saya nggak tahu. Reza tahu nggak waktu itu waktu urusan bayar mobil ini kan pasti koordinasi sama Pak Muhammad kan? Ya. Kamu udah tahu itu kamu belum? Kalau koordinasi Reza ini nggak tahu kalau itu atas nama Muhammad. Iya. Oke. Tapi yang kamu tahu? Yang Reza tahu ya atas namanya Budi kalau tidak Reza. Oke. Gitu kan karena mobil aja itu. Oke. Tapi setelah itu Pak Muhammad itu kan nagih ke Reza kan? Iya. Kamu ditagih sama Pak Muhammad Iya. itu. Kamu tahunya Pak Muhammad itu siapa waktu itu? Anaknya Budi. Tapi kamu nggak tahu itu siapamu? Anaknya Budi aja. Iya, anaknya Budi aja. Jadi saat itu kamu belum tahu kalau di Nada adalah ibumu, maksudnya begitu? Udah tahu kalau tentang itu mulai SMP. Ya Allah. Ya. Tapi cari-cari masih sayang. Masih cari-cari. Oke kan? Dan mobil itu Ya Allah, gila tega banget. Buset, parah banget sih. Gitu. Seuprit. Buset, deh. Gila. Gak berkah. Hidup gak berkah. saya bilang masih belum kontak ketemu dengan Dina. Kan lucu kan? Juga tanda tangan surat kuasa gimana caranya? Gitu. Nih. Saya bilang masih belum kontak ketemu dengan Dina. Kan lucu kan? Juga tanda tangan surat kuasa gimana caranya? Tidak ada komunikasi atau? Nggak ada komunikasi. Mereka sampai gimana kabar anak saya? Nggak usah itu kan kalau memang nggak mau terlihat orang sih aja. Nggak ada. Kenapa Aisyah yang Saya ditanya gitu, dibelain sampai sejatuh-jatuhnya. Masalah dulu Aisyah sakit, bisa juga Reza yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Reza kok yang
Kalau nggak ada mama, Reza bukan apa-apa. Ganteng ya, aslinya ya. Aku lihat di video tuh rambutnya panjang soalnya. Kemarin dipotong kemarin. Iya, agak-agak ini loh, agak-agak gugup ya. Iya. Iya. Umur berapa sekarang? 24. 24. Logatnya ini ya. 20. Kamu Banyuwangi apa kan sih? Jawa. Kenapa? Nah, gedenya di mana? Di Banyuwangi. Oh, sama siapa gedenya? Sama saya. Oh, sama ibu. Ibu nih siapanya Reza? Dikatakan mamanya ya mamanya. Mama. Tapi mama yang ngasuh dari kecil, dari umur berapa hari. Oh, terima Reza tuh di usia berapa waktu itu ingatnya? Kalau nggak salah sebelum sampai 10 hari. 10 hari lahir. Nggak Oh, sampai. Sakno, Masih ada ininya, masih ada Ya Allah. pusarnya. Panjang ceritanya. Iya. Cuma di sini juga ada Pak Ronald. Ya, Pak Ronald ini menantu dari. Yang menantu saya dari anak saya yang pertama. Berarti iparnya Reza. Sekaligus jadi lawyernya ya. Iya. Iya, bagus. Aku pengen tahu dulu. Bagus. Kenapa bisa akhirnya ke blow up di media gitu? Awal mulanya dari mana? Iki ono sing ngomong iki. Semestinya bapak tanggung jawab. Apa? Wong ini keluarganya yang perempuan kok. Gak tahu, taunya tuh keluarga pokoknya begitu lahir ceprot 10 hari langsung dikasihin ke tantenya ini, ke ke bulenya. Tidak ada inisiasi sama sekali dari saya maupun pihak keluarga, Bang. Ini membuka ini kan sebenarnya kan aib, kita juga malu sendiri kan ya. Tetapi yang katanya bahasanya dari pihaknya Mbak Dena yang sudah selama ini bertahun-tahun sudah membangun komunikasi yang bagus, itu tidak. Maksudnya Tidak, bukan begitu secara faktualnya. Bahkan Oh, berarti udah ada pengakuan ya. Sebenarnya udah ada pengakuan nih, Denada ini tuh anaknya. Ya kan karena semua udah tahu dari SMP itu anaknya. Ya Allah. Mbak Dena itu sebetulnya selaku orang yang sebetulnya hutang budi ya sama beliau ya. Kita bukan dalam konteks untuk menagih budi ya, bukan ya. iya iya. Seharusnya kan kalau kita berbicara tentang konsep asas kepatutan itu kan ada namanya adab ya. Mungkin bisa tanya gimana tante kabar selama ini kan. Selama 24 tahun itu nggak pernah terjadi sekalipun. Nggak pernah ngucapin minal aidin kayak apa tuh nggak pernah. Hah? Kemudian Jadi Sampai ngucapin aja nggak pernah. Lah, anaknya dikasih itu udah nggak mau tahu. Lah itu kan darah daging ya. Terus ini kan juga ibu ini kan darah dagingnya juga. Tante kalau kenapa ini terblow up itu sebetulnya dari permasalahannya ketika dia itu sudah mulai mencari tahu asal muasal jati dirinya itu dari siapa begitu. Reza dari Reza sendiri waktu itu. Sendiri. Nah itu udah mulai tuh. Ya, karena dia kan sudah mulai tumbuh kembang, sudah mulai besar ya, otomatis kan rasionya kan juga sudah mulai jalan ya. Ada selentingan informasi yang dia sendiri mau mencari dan menggali kebenaran informasi itu dari mana, awalnya nggak tahu. Akhirnya kemudian tanyalah kepada papanya waktu itu kan. Papanya? Ya, maksudnya papanya itu Suami saya. Oh iya. Apa jadinya bapak angkat? Iya. Gitu ya posisinya. ya, makanya kan bingung ini kan menyebutnya. Iya, saya kan. juga jadi bingung. Iya, makanya. itu Iya. makanya. Ya bapak lah. Ya, makanya sudah saya jelaskan kemarin itu di dalam konferensi pers yang sebelumnya itu bahwa penyebutan di keluarganya keluarga besarnya menurut saya ini kadang-kadang agak sedikit rancu. Seperti Emilia Contessa itu kan sebenarnya kan neneknya. Neneknya. Dia panggil ya. bunda. Dia panggil bunda. Emilia Contessa berarti adalah saudara kakak dari Ibu Rati. Dari suami saya. Oh dari suami. Oh. Dia panggilnya Bunda. Bunda. Oh harusnya nenek gitu. Harusnya nenek. Nah, sedangkan yang dia panggil nenek ini sebetulnya buyutnya. Ibunya dari Emilia Contessa. Dia panggil nenek. Dipanggil nenek. Berarti Reza taunya Emilia Contessa bundanya. Bunda apa nih? Bukan maksudnya itu Minta dipanggil bunda. Minta dipanggil bunda, aja padahal deh gitu. Saya buktinya. panggil bunda. Saya walaupun
kakaknya bunda, gitu semua bunda. Aku panggil bunda aja ya, ke anak-anak saya bilang gitu. Tapi Reza nangkepnya waktu panggil Bunda Imelia Contessa, nganggepnya tante atau apa? Bude. Bude itu apa jadinya? Bude kakak dari Tante, nangkepnya tante. Oh berarti sering ketemu sama Ibu Amelia Contessa. Oh, Terus lanjut. Nah, bahkan Reza ini sering diajak sama bundanya waktu itu, apalagi ketika bunda itu masih mencalonkan sebagai anggota dewan itu kan pernah dipekerjakan sebagai supirnya. Oh kamu bantu bawa mobil ya? Ya, Oke, digaji. digaji Oh, terus Ya Allah. 2 juta per bulan. Ya. Tapi kamu tahunya ini Bude. Ya. Oke. Dan kenapa kok saya harus klarifikasi garis besar bahwa itu memang dia digaji dan nanti tidak ada kesalahan miss dari persepsi dari publik bahwa seakan-akan budinya sudah menafkahi dia gitu loh. Oh, Kerja loh. ya. Terus suatu ketika Reza ini ya namanya anak sudah besar ya. Jadi flashback lagi, dia pernah dijanjikan mau diberikan mobil sama budenya ya Maya. Reza mau dijanjikan beli mobil sama Bude Emilia ya? Iya. Oh, gara-gara apa Reza ingat? Sama nenek harusnya. Masuk SMA. Oh, kamu masuk SMA Ya. dibeliin mobil gitu? Ya. Begitu? Ya. Oke. Kemudian muncullah mobil Brio ya. Mobil ini mobil second bang. second udah 2014. Ya second ya. Ternyata tidak dibelikan. Yang mencicil itu justru mamanya. Saya jadi uang bukanya nggak tahu dari siapa, bundanya atau gimana, tapi yang itu saya karena saya udah punya karaoke kan, punya kerjaan. Suami saya tuh kayak karaoke pertama kali biliar, terus dipindah ke karaoke, kerja sama Mbak Emil, jadi ya saya bayar Allah. Oh, jadi ada kerja sama bisnis sama Ibu Emil? Iya. Oke, itu ada koneksi di situ kan, Iya. kolaborasi. Cuman masalahnya aku bingung, itu kan mobil cerita dijanjiin kalau dia masuk SMA gitu kan. Iya. Terus mobilnya ada nih second gitu kan, kasih lah ke dia. Bunda Emil ngasih ke kamu tuh. Iya. Dia bilang ini selamat ya gitu atau gimana waktu itu kamu ingat? Ya, ini mobil pakai aja. Udah kasih. Udah kasih, oke. Reza nggak tahu maksudnya itu harus nyicil, harus apa udah lunas, nggak tahu. Iya, tahunya dikasih mobil. Iya. Nah, dia memang dijanji Iya. gitu ya. Iya. Lah. Nah, setelah itu kalau Ibu Rati ingatnya itu waktu dikasih artinya itu kan dikasih gitu maksudnya kan ya? Iya, saya pikir ya dikasih, ternyata kan masih bayar bulan sampai 5 tahun. Ya Allah, cicilannya 5 tahun. Hah? Kacau. Pelit, gila. Pelit, buset. Ya Allah, pelit banget. Astagfirullah. Tahunya dari mana? Ya saya yang bayar. Enggak, kan maksudnya ini kan dikasih ya mobil ya? Dikasih, terus oh ya udah dikasih surat-surat toh? Enggak. Oh nggak dikasih dikasih surat. BPKB ada dong? Ditahan. Nggak ada kan? Nggak ada. Bawa di jalan piye? Ya, bolak-balik kan. Bukan BPKB, mungkin STNK ya. STNK iya. STNK ada. BPKB nggak ada. Ya, karena kan masih dirisingkan. Kan masih nyicil. Aduh, Densu. Itu ada nggak omongan? Ini saya cuma DP ya, nanti kreditnya dibayar. Iya, Ada nggak? ternyata begitu faktanya. Oh setelah itu baru ada omongan. Iya. Omongannya ke Ibu Rati. Iya. Ibu kaget. Iya. Tapi Ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tak bayarin gitu. Apa-apa, karena saya memang ada ya. Untuk anak saya juga nggak apa-apa. Ya Allah, sumpah parah. Itu loh, lanjut dulu. Kemudian Astagfirullah. namanya ada lagi tawarannya Lia Ya, bahwa mobilnya perlu diganti gitu ya. mobilnya kan udah istilahnya nggak layak gitu, mobil Brio-nya ini. Oke. Maunya diganti. Kamu yang mau. Bunda. Oh Bunda ngerasa. Iya. Loh kok dia ngasih terus dia ngerasa udah nggak layak, gimana tuh maksudnya? Kurang paham, pokoknya Reza ini ditawarin, Le kamu mau ganti mobil ndak? Siapa yang nggak mau? Iya. Iya Bunda mau. Gitu. Terus mobil merah ini dijual. Oke. Dijual katanya Bunda ini untuk
nambahi mobil yang baru. Oke. Tapi udah lunas belum? Nah ternyata itu cuma laku mobil Brio itu 99, di DP kan ke mobil baru 20. Sisanya Esa sendiri yang suruh nyari, suruh nyicil. Oh my god. Lakunya 90 juta. 99 juta. Oh my god. Terus kemudian di DP kan nih mobil baru. Ya, Dia? kan pikirnya Resa kan 99 kan semuanya. Iya iya, aku juga gitu. Ini tapi sama Bunda cuma 20 yang di DP kan. 79-nya? Ke Bunda. Karena uangnya langsung dijual tuh, uangnya Langsung ditransfer ke Bunda. Enggaknya, orangnya sendiri, teman saya yang beli malah ke sana. Bingung dong. Iya. Ini mohon maaf ya, saya juga kurang pantas ya untuk membedah, apalagi menyangkut almarhumah ya. Iya. Saya kan juga gak suka dosa bagi saya. Iya. Tapi ini akan apa adanya, biar nanti ceritanya runtut gitu loh Bang. Betul. Gitu. Jadi setelah itu kita sendiri pun bingung, itu sebenarnya mau beli siapa? Kan yang membayar kan mamai. Dia nge-DP aja dia. DP aja. Jadi konsep membelikan mobil dan apa itu nggak pernah terjadi. Astagfirullah. Kita sendiri pun jadi tersinggung kan, mau nggak pernah dikasih, nggak pernah diapa. Iya. Kita yang bayar kok. Bahkan hasil penjualan itu kan dari hasil cicilan yang sudah. Ya sudah, betul. Uangnya mamanya masuk. 99 juta. Uang si ibu ini masuk. Kan 20 juta. Lah, Waktu kok cuma- cicil udah habis berapa? Kok bisa sih? Yang pertama. Saya lupa, Kira-kira pokoknya 3 juta Per bulan. 3 juta 800 sekian Per bulan. per bulan. Tuh Sakno. 4 tahun. 4 tahun itu. Oh, Pak. Tuan. Wah, astagfirullahalazim. Masalah STNK-nya nggak ada ya, STNK nggak ada. Kok bisa gitu sih? Terus tiba-tiba diminta kan ya, STNK-nya itu nggak ada. Jadi kita kayak anu aja di jalan tuh takut. Ini berapa kali diambil polisi, terus untung ada kakaknya. Ya nanti wah. Sumpah aneh banget, sumpah gue panas nih gue dengernya. Ya Allah ya Robi, pelit sekali. Sendiri keluarga angkatnya Resa ini. Udah gitu, ini ya, kenapa terjadi masalah sampai diangkat ke Densu ya sama keluarga ini ya, keluarga angkatnya Resa ya, tapi masih family bulenya. Karena kan suaminya si ibu ini adalah adik dari almarhumah ya, berarti masih masih deket banget hubungannya. Ya kan, sebab kan ini sebenarnya cucu ini, jatuhnya kan cucu nih kalau anaknya si penyanyi itu ya. Jatuhnya cucu. Jadi si cucunya ini ditawarin mobil, bukannya cash malah cicil. Yang nyicil 5 tahun itu sampai selesai itu adalah ibu angkat. Begitu udah lunas, ditanya lagi mau nggak ganti mobil yang lebih baru. Ya anaknya ya mau-mau aja ya si Resanya ini. Dijual lah mobil. Jual itu kan harusnya uangnya itu uangnya si ibu angkat dong, yang ngelunasin mau 5 tahun loh. Laku 99 juta di transfer semua buat mobil baru. Yang dikasih cuma 20 juta. Sisa 70-nya kemana? Sisa 79 juta aja kemana Bu? Kok bisa sih kayak gitu? Pelit banget, buset. Dah gue kesel. Nah ini gue kesel nih kalau bawaannya orang pelit nih. Gak suka. Gue tuh kalau bisa ngebayar kerjaan orang saat itu juga. Misalnya udah dateng nih, tinggal live gitu ya, atau hari yang sama saat itu juga. Nggak ada gue nunda-nunda. Gak suka. Apalagi tenaganya udah gue pakai, harus gue bayar saat itu juga. Apalagi ini, buset. Dimana ini otaknya ini loh? Ngasih orang mobil bekas, iya kan?
Cuman bayar DP awal, down payment. Berarti kan cuma sedikit dong. Itu pun 5 tahun cicilan, buset. Kalau di depannya gede, cicilan paling 2 tahun, 3 tahun lunas. Ini 5 tahun, berarti kecil banget itu uang mukanya tuh. Udah gitu, begitu udah lunas, diminta lagi. Kacau sih, sumpah kacau guys. Oke guys, kita mau lihat lagi nih VT-nya ya, fakta-faktanya ya, fakta-fakta. Percikan api ini sudah mulai tumbuh kan. Ya, tapi kita nggak langsung Nih, gitu. Percikan api ini sudah mulai tumbuh kan. Ya, tapi kita nggak langsung apa namanya melakukan aksi yang memalukan dan merugikan badan Anda. Nggak ada kepentingan kesana kita itu sebenarnya. Nggak ada. Hati saya juga, bagaimanapun tetap saudara kan begitu. Iya, masih keluarga. Ya, tapi secara kontekstual kan saya ini kan sebagai anak, ya mohon maaf Bang ya. Saya ini di muka bumi ini tidak ada yang saya cintai kecuali hanya ibu saya. Bagi saya ibu saya itu sudah kepala saya saja sudah saya taruh di kaki. Hanya saya gitu. Maaf ya. Saya juga akan berkaca-kaca lah kalau soal ibu kita semua ya. Dibiarkan nunggu di depan rumahnya. Kalau kondisi krimis, 3 jam setengah Mas. Sama semua, sama suami saya, sama anak saya yang di Jakarta, 2 kan, sama ini juga ikut. Itu yang bikin. Iya. Dan bukan minta apa-apa loh Bang. Nggak minta, Kita nggak minta. nggak pernah minta. Jadi membesarkan beliau ini pun dia sendiri pun kita nggak merasa ini juga beban loh. Nggak beban, ini sudah ke saya. Jadi apa boleh tanya sekarang ya dari keluarganya, ini kebetulan kesayangan istri saya. Karena mulai kecil itu kan yang gendong kan pada waktu Reza ini masuk ke Banyuwangi, saya masih pacaran Bang, baru pacaran saya. Sampai Reza besar itu saya itu terus. Oh, jadi ikut terlibat ngerawat juga bareng-bareng. Iya. Paham, Pak. Karena saya kan adik laki kecil 1 tahun, jadi dia kecil banget, kecilnya itu udah kecil sekali, bukan kayak anak yang sehat itu. Habis itu ya Allah, sakno re. Aduh Reza, Mamski doain kamu jadi sukses ke depannya ya Allah. Nggak cuma mobil Brio yang kamu punya nanti, sampai kamu mau beli apa aja kamu bisa Reza. Apa aja yang kamu mau, asal kamu sabar, tabah, ikhlas, minta keadilan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kamu mohon keadilan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mam, sini lo nggak punya anak, anakku cuman kucing say. Anak dibuang kayak gitu ya Allah. Nggak cuma itu, ada urusannya uang lagi. Ngapain nyusahin orang kayak begitu? Udah nggak ada terima kasihnya. Diurusin anak kecil itu, anak bayinya. Bener-bener diangkat anak. Ngejanjiin mobil, cuman bayar uang mukanya. Cicilannya yang ngebayarin juga ibu sambungnya sendiri, ibu angkatnya. Queenie, iya sayang, nggak apa-apa Queenie, iya. Sini, Queenie duduk sini. Sini sayang, Queenie. Loh, jangan ditutupin dong. Sini, ayo, duduk sini. Udah mama nggak apa-apa. Makanya
Udah gitu bisa-bisanya, ayo sini aja, sini duduk sini yuk. Duduk sini. Udah gitu mobilnya itu pun udah Brio tua, masih belum lunas. Kirain ngasih tuh ngasih lunas, belum lunas. Terus dijanjiin mobil yang lebih bagus, udah disuruh jual, diambil semua uangnya. Udah gitu DP-nya malah cuman ngasih 20 juta dari harga Brio yang udah dijual 99. Lalu 79 jutanya tuh lo kemana? Ya Allah Tuhan. Gue pikir cuman kayak penelantaran anak doang, tapi ini ada urusannya duit juga. Kok bisa tega banget gitu loh? Itu orang kalau sampai udah ngasih anak ke saudara, ke keluarga ya, ke siapapun lah, itu wajib loh untuk membiayai. Wajib, itu kewajiban kita sebagai orang tua. Kalian tahu nggak, Mams Kini kan ternyata ya sampai seumur segini memang nggak punya anak kandung ya. Dari muda itu Mams Kini udah kerja, bener-bener buat ngasih anak, pikiranku. Makanya aku ada beberapa properti ya, alhamdulillah. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bali. Mikirnya buat anak. Jadi Mams Kini tuh mati-matian. Apartemen itu umur 28 udah punya. Apartemen ini tuh dari umur 28 Mams Kini mulai nyicilin sampai 30 berapa ya, ini baru lunas ya. Kok 28, sorry, bukan 2005 tuh umur berapa sih gua? 30 29 30 tuh udah mulai bayar cicilan. Apartemen lunas tahun 2005. 2005. Bayarnya di 2006, 2007, lunasnya di tahun 2010. Ya, jadi ini tuh udah dari 2010 apartemen ini. Terus rumah Bali juga. Mikirnya bakal punya anak buat anak-anak aku gitu loh. Sama ada satu lagi di Pakubono. Ada. Jadi ada 1 2 3, ada 4. Kirain aku buat anakku. Gak taunya lah dalah anakku ini. Mana perlu rumah nggak ku ini? Ku ini. Ini apartemen buatku ini ya. Rumah Bali buat siapa rumah? Ada 4 loh guys. Buat anak gue, iya. Gak ada anak, Allah kasih gak ada anak ya. Aduh piye. Di sini 2 unit, Pakubono 1 unit, rumah villa di Bali. Gak punya anak. Itu yang ada anak disia-siakan. Disia-siakan, mobil aja sampai nyicil. Ya Allah Tuhan, aneh banget sih. Jangan kayak gitu sifatnya, nggak boleh kayak begitu. Ingat ya, semakin pelit ngeluarin duit, semakin sulit hidupnya. Kita itu ngeluarin uang, nggak usah sayang, keluarin aja uang, nggak usah takut. Uang itu datang, say. Semakin lu pelit, semakin susah hidup lu. Aku yo diangkat anak yo gelem yo ora aku. Orang gelem. Gelem aku. Aduh, wes. Oke, guys. Seta lah yo. Tadi kan udah cuci muka kan. Tadi kan udah cuci muka pakai sabun yang tadi. Ini sekarang waktunya untuk ini dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang podcastnya Denny Sumargo mengundang Resa, Ibu